Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fahri Setia Official. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue sebelumnya. Terima kasih buat view, share, like, dan subscribe-nya. Karena dukungan kalian sangat berharga untuk bikin gue makin semangat bikin konten-konten menarik lainnya. Pembahasan kita kali ini didasarkan pada pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Jadi di video gua yang seks sama pacar bisa dipidana, ada komentar dari Irfan Wijaya. Dia nanya, kalau yang laki udah nikah terus kawin siri dengan wanita lain kan bukan zina kayak yang udah umum di Indonesia. Artis tokoh masyarakat pada nikah siri padahal udah punya istri, terus gimana itu, apa kena pasal pidana juga? Menurut Mas Irfan, seperti artis yang sudah menikah kemudian melakukan perkawinan siri, Mas Irfan bingung apakah kena pidana juga, padahal itu kan sudah umum. Saya bingung kenapa Mas Irfan nanya begini. Tapi tidak apa-apa, kita bongkar semua ya. Tapi ini bukan berarti Mas Irfan itu mendukung perzinahan ya. Hey, bukan begitu. Begini penjelasannya. Pada dasarnya, perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pertanyaannya Mas Irfan, kondisinya berarti si pria sudah menikah secara sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Jadi pada pernikahan sebelumnya itu sudah memenuhi pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perkawinan si pria ini sebelumnya sudah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan sudah dicatat. Dicatat di mana? Ya di buku nikah dong. Masa di bon tagihan? Ya mungkin ada juga sih. Nah, terus kata Mas Irfan, kawin siri berarti si pria ini yang sudah menikah, dia menikah lagi secara siri. Pertanyaannya, boleh nggak sih pria yang sudah menikah itu menikah lagi dengan wanita yang berbeda? Pada dasarnya, Undang-Undang Perkawinan itu menganut asas monogami. Jadi pria itu hanya boleh menikah satu kali dengan satu orang wanita, satu kali hidup, satu pilihan. Tapi itu bukan satu-satunya solusi. Wah. Tapi begitu juga sebaliknya, seperti yang tercantum dalam pasal 3. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam ayat 2-nya diberikan dispensasi. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi suaminya itu boleh beristri lebih dari satu asalkan mendapatkan izin pengadilan setelah sebelumnya dapat izin dari orang-orang bersangkutan. Ya, istri kan maksudnya. Tapi bukan cuma istri, bisa juga istri-istri, artinya dia sudah menikah lebih dari satu, kemudian mau menikah lagi. Respect buatan. Tapi untuk istrinya, dalam undang-undang ini tidak ada izin untuk istri menikah lebih dari sekali. Sorry, ini kata undang-undang loh, bukan kata saya. Nah, syaratnya gimana? Diatur dalam pasal 9. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Kita lihat pasal 4-nya. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi suami-suami yang ingin beristri lebih dari satu bisa mengajukan permohonan ke pengadilan daerah tempat tinggalnya. Maksudnya pengadilan agama ya di sini, tapi ada kriterianya. Dijelaskan dalam ayat 2, 1, istrinya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Maksudnya dia tidak bisa mantap-mantap. Kemudian istrinya dapat ada cacat yang tidak dapat disembuhkan. Tapi cacatnya dilihat ya, misalkan satu buku jari kepotong gitu. Masa Anda minta nikah lagi? Hei pria-pria, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ya mohon maaf ya gitu deh. Jadi nggak bisa punya anak. Itu sedih sih ya. Masa nggak punya anak bukannya diteguhkan gitu istrinya, suaminya malah nikah lagi. Emang cowok-cowok nih makanya saya nggak pernah mau pacaran sama cowok. Orang saya cowok, kenapa diperjelas? Nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Jadi istrinya yang mau dimadu atau istri-istri yang mau dimadu harus memberikan persetujuan. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjalani keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Nah, istrinya harus memastikan bahwa suaminya yang menikah lagi bisa memenuhi keperluan istri-istrinya atau anak-anak mereka. Jadi jangan Anda menikah lagi tapi belangsak.
C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Nah, jadi suami harus adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Tapi ini karet banget nih, cowok-cowok biasanya aku pasti adil. Pada kenyataannya tidak, Alfonso, Anda bohong. Nah, jadi dalam undang-undang perkawinan itu dimungkinkan ya. Terus kita beralih ke kawin siri. Apa itu sebenarnya kawin siri? Pada dasarnya dalam hukum Indonesia itu sebenarnya tidak dikenal adanya kawin siri. Ya, pernikahan siri ya, nikah siri, perkawinan siri, sabun siri, bukan, sabun siri nggak termasuk. Apalagi perkawinan siri diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak ada. Tetot. Nah, tapi bagaimana prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat? Jadi, dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa pernikahan siri itu adalah pernikahan yang sah secara agama, memenuhi syarat dan rukun pernikahan atau perkawinan yang diatur dalam agama dan keyakinannya masing-masing, namun tidak dicatatkan dalam kantor pencatat perkawinan setempat. Nah, ini kan artinya tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan kan? Artinya, oleh negara, hubungan yang terjadi antara si pria dan si wanita itu tidak diakui sebagai perkawinan ya. Efeknya apa? Ya berarti si pria dan si wanita ini dianggap belum menikah menurut negara, sehingga hak dan kewajibannya sebagai suami istri oleh negara tidak bisa dipenuhi. Maksudnya gimana? Ya sederhananya gini lah. Kalau misalkan kepergok di dalam kamar bisa dirazia. Kalau mau buat kartu keluarga nggak bisa. Kalau mau ganti status KTP tidak bisa juga. Tapi bisa kalau cuma mau ganti status Instagram. Iya, fit ya maksudnya norabat. Status kayak Facebook. Tapi kan itu bukan zina. Zina itu diatur dalam pasal 284 KUHP. Cowok yang sudah menikah dengan cewek yang bukan istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Ini istri yang diakui menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Karena istri siri itu bukan istri yang diakui menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Artinya, kalau si pria itu bersetubuh dengan istri sirinya, menurut pasal 284 KUHP masuk dalam unsur zina. Sorry nih, ini bukan saya yang ngomong nih, ini kitab undang-undang hukum pidana loh yang ngomong loh. Tapi kan kalau bersetubuh, kalau enggak gimana mas? Antara suami istri yang nikahnya siri, bener juga sih. Tapi tidak mungkin dong. Kalau sudah nikah siri pasti Anda mantap-mantap, kan udah sah menurut agama tadi. Kemudian kata Mas Irfan, kayak yang sudah umum di Indonesia. Kata siapa nikah siri itu umum di Indonesia? Negara memerintahkan melalui undang-undang kalau pernikahan itu harus dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan, tepatnya memenuhi pasal 2. Tapi menurut saya ini tuh bukan permasalahan meters ya, karena pernikahan itu kan tahapan ya. Kalau misalkan Anda memang sudah menikah secara sah menurut agama, ya kan tinggal lanjut dicatatkan di KUA setempat gitu untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Jadi itu namanya keumuman yang salah. Harusnya Anda nggak mengikuti atau berpedoman pada hal tersebut. Ikutilah hal-hal yang sudah dianjurkan oleh pemerintah melalui instrumen dan produk-produk hukum perkawinan, ngacunya ke Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan pelaksanaan lainnya. Jangan ikut tren yang ada di Instagram. Boleh juga sih kalau positif ya. Artis tokoh masyarakat pada nikah sirih padahal udah punya istri. Itu kan yang Anda tahu mas. Di balik itu kan kita nggak tahu apa mereka sudah tercatat di KUA setelah melakukan pernikahan siri. Pernikahan yang Anda anggap pernikahan siri itu benar atau enggak, atau gimana kan kita nggak tahu. Atau memang ternyata sudah menikah lagi dengan memenuhi ketentuan perizinan dari pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Kan kita kan nggak tahu. Emang kalau artis atau tokoh itu nikah bilang-bilang Anda? Kan tidak juga dong. Apa itu kena pasal pidana? Ya selama memenuhi pasal 284 KUHP ya berarti itu bisa dijerat pidana. Simple. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya menikahlah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kalau misalkan tidak ada masalah kan ya di KUA menurut agama habis itu dicatat kan bukan suatu permasalahan yang besar, kecuali Anda nikahnya ngumpet-ngumpet, ini istri Anda tidak kasih izin. Kalau nggak dapat izin jangan deh, sama aja kayak SIM kan. Kalau Anda nggak dikasih izin oleh negara berarti Anda belum cakap untuk mengendarai kendaraan. Begitu juga dengan perkawinan, kalau Anda belum mendapatkan izin atau dispensasi dari pengadilan agama berarti negara menganggap Anda belum cakap untuk mempunyai istri lebih dari satu. Bisa jadi tidak memenuhi unsur izin istri atau alasan-alasan lain gitu. Jangan maksa. Monogami dukung pemerintah.
Itu dia tadi pembahasan kita mengenai pertanyaan Mas Irfan Wijaya. Semoga terjawab ya Mas Irfan, tanpa bermaksud menggurui, tapi memang itu berdasarkan penafsiran peraturan perundang-undangan. Buat kalian yang tidak setuju dengan pembahasan gue barusan, silahkan tulis komentar di bawah. Buat kalian yang setuju, silahkan tuliskan komentar di bawah. Aku butuh pendukung. Dan buat kalian yang masih bingung, silahkan tuliskan juga komentar di bawah. Atau kalian juga bisa bertanya langsung ke Instagram @fahri_setia. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dukunglah konten kreator kecil menengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.